Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan optika geometri yang membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin datar dan cermin cekung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian cahaya dan pemantulan cahaya, sifat pemantulan cahaya, dan bagaimana pemantulan cahaya pada cermin datar, bagaimana pemantulan cahaya pada cermin cekung, dan bagaimana perhitungan pada cermin cekung. Baiklah, kita mulai dari pembahasan pertama, yakni pengertian cahaya dan pemantulan cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Jadi, dalam kondisi tertentu, cahaya itu dapat dikatakan sebagai suatu partikel. Sebagai sebuah gelombang, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat dikiaskan. Cahaya dapat dipantulkan biasa disebut dengan pencerminan. Yang kedua yakni pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Baik, pembahasan kedua yakni sifat pemantulan cahaya, di mana ketika sudut datang itu sama dengan sudut pantul, maka akan memunculkan peristiwa pemantulan yang berbeda ketika permukaan pembatasnya itu rata atau tidak rata. Perhatikanlah gambar di bawah, ada pemantulan teratur dan pemantulan baur, di mana pemantulan teratur itu bisa terjadi ketika berkas cahaya sejajar yang jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya rata, maka cahaya yang dipantulkan sejajar. Yang kedua yakni pemantulan baur, di mana pemantulan baur dapat terjadi ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya tidak rata, maka cahaya yang akan dipantulkan itu memiliki arah yang tidak teratur. Pemantulan baur itu biasa disebut dengan diffus. Contoh pemantulan teratur dan tidak teratur dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada gambar di bawah. Pemantulan teratur dapat diketahui ketika kita sedang bercermin, di mana permukaan cerminnya halus dan bersih, sehingga bayangan kita nampak jelas. Sedangkan pada pemantulan tidak teratur, dapat kita ketahui ketika kita sedang bercermin pada cermin yang terkena percikan air atau cermin yang berdebu, sehingga bayangan kita nampak kabur. Membahas tentang pemantulan cahaya, maka kita tidak akan jauh dari kata cermin. Hal ini dikarenakan cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya paling sempurna. Cermin memiliki bidang halus dan mengkilap yang bisa memantulkan cahaya dengan sangat baik. Di sini cermin dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Beralih ke pembahasan selanjutnya yakni pemantulan cahaya pada cermin datar, di mana pada pembahasan ini kita akan mengenal tentang hukum pemantulan cahaya. Jika cahaya yang berasal dari suatu senter yang diarahkan ke sebuah cermin datar dalam suatu ruangan gelap, maka akan terlihat seberkas sinar yang dipantulkan dari cermin. Sinar yang menuju cermin disebut sinar datang. Sinar yang dipantulkan dari cermin disebut sinar pantul. Garis putus-putus yang tegak lurus terhadap cermin dan melalui titik perpotongan antara sinar datang dan sinar pantul adalah garis normal. Untuk mempermudah identifikasi, kita asumsikan terdapat titik A, P, B, dan N, di mana garis AP merupakan sinar datang, garis PB merupakan sinar pantul, dan garis PN merupakan garis normal. Sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang atau I. Sedangkan sudut antara sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul atau R. Berdasarkan informasi tersebut, dapat kita ketahui hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul atau I sama dengan R. Selanjutnya, pembentukan bayangan cahaya pada cermin datar. Mengacu pada gambar di bawah, kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama,
jarak bayangan atau S aksen ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin atau S. Yang kedua, bayangannya bersifat maya. Dan yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Keempat, bayangan tegak dan berlawanan dengan benda menjadi sisi kiri bayangan. Jika dua buah cermin datar disusun membentuk sudut alfa, maka banyak bayangan yang terbentuk memenuhi persamaan. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1, di mana N merupakan banyaknya bayangan yang terbentuk. Pembahasan selanjutnya yakni pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung atau konkav merupakan cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung memiliki dua sifat, yakni 1. Cermin cekung akan memantulkan sinar-sinar sejajar menuju titik fokusnya. Kedua, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut dengan konvergen. Pada gambar berikut ini, titik F merupakan titik fokus dan M merupakan titik pusat kelengkungan. Titik pusat kelengkungan juga biasa disimbolkan dengan R. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang cermin cekung yakni ada pada senter. Cermin cekung memiliki beberapa sifat sinar istimewa yang dapat membantu kita untuk menentukan bayangan pada cermin. Sinar istimewa yang pertama yakni jika sinar datang melalui titik fokus atau F, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang kedua yakni jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. Yang ketiga, jika sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan. Pembagian ruang pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki 4 ruang, yakni ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4, di mana F merupakan titik fokus dan M merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah video berikut ini untuk menentukan sifat bayangan dari cermin cekung. Jika benda berada di ruang 1, maka sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus, dan sinar kedua akan datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan juga, sehingga bayangan berada di ruang 4 dengan sifat bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus, dan sinar kedua akan datang melalui titik fokus akan dipantulkan menuju sejajar dengan sumbu utama, di mana bayangan berada di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, maka sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus, di mana sinar kedua akan datang melalui titik fokus dan akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, sehingga bayangan berada di ruang 2 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Pembahasan selanjutnya yakni perhitungan pada cermin cekung. Pada pembahasan kali ini, kita akan menemukan beberapa persamaan yang kerap kali akan kita gunakan pada soal-soal latihan tentang cermin cekung. Persamaan pertama yakni hubungan antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan, di mana persamaannya R sama dengan 2F atau F sama dengan setengah R. R merupakan jari-jari kelengkungan dan F merupakan titik fokus. Untuk dijadikan catatan, pada cermin cekung nilai F dan R bernilai positif. Persamaan kedua yakni hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan titik fokus.
Persamaannya yakni 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana S merupakan jarak benda dan S aksen merupakan jarak bayangan. Untuk perbesaran bayangan berlaku persamaan M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S, di mana H aksen merupakan ketinggian bayangan dan H merupakan ketinggian benda. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 2 meter. Sebuah benda sejati diletakkan pada jarak 1,5 meter dari cermin tersebut. Jika tinggi benda tersebut 5 cm, maka tinggi bayangannya adalah A 10 cm tegak, B 10 cm terbalik, C 20 cm tegak, D 2,5 cm terbalik, E 20 cm terbalik. Mari kita membahasnya secara bersama-sama. Dari soal diketahui R sama dengan 2 meter, di mana F sama dengan 1 meter dan S sama dengan 1,5 meter berada di ruang 2 dan H sama dengan 5 cm. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus, di mana titik fokus telah diketahui. Jadi 1 per 1 ditambah 1 per 1,5 ditambah 1 per S sama dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per 3, sehingga jika dikali silang maka S aksen akan bernilai 3 meter dan berada di ruang 3. Ketika bayangan berada di ruang 3, maka sifatnya ialah nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk menentukan ketinggian bayangan, maka kita menggunakan persamaan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana S aksen per S 3 per 1,5 sama dengan H aksen per 5, sehingga ketika dikali silang 15 sama dengan 1,5 H aksen dan menghasilkan nilai H aksen atau ketinggian bayangan 10 cm. Untuk contoh soal nomor 2, di manakah sebuah benda kecil harus diletakkan di muka cermin cekung jika titik fokus sama dengan 10 cm agar diperoleh perbesaran 5 kali. Baik, penyelesaiannya kita ketahui M sama dengan 5 atau perbesarannya sama dengan 5, titik fokus sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak benda. Sebelum mencari jarak benda, maka kita harus mencari berapa jarak bayangan. Sehingga persamaan yang kita gunakan M sama dengan S aksen per S, di mana nilai M 5 sama dengan S aksen per S, sehingga nilai S aksen sama dengan 5S. Kemudian untuk mencari nilai S, maka kita menggunakan persamaan hubungan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan, sehingga 1 per F sama dengan 1 per 10, 1 per S sama dengan 1 per S, ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 5S. 1 per S sama dengan 5 per 5S. Untuk memudahkan kita dalam menemukan nilai S, maka kita samakan penyebut menjadi 5S, sehingga 1 per 10 sama dengan 5 per 5S ditambah 1 per 5S. Karena penyebutnya sudah sama, nilai 5 dan 1 kita jumlahkan, sehingga 1 per 10 sama dengan 6 per 5S. Kemudian kita kali silangkan sehingga 5S sama dengan 60 dan nilai S sama dengan 60 dibagi 5. Nilai S sama dengan 12.
Sekian penjelasan tentang optika geometri yang membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin datar dan cermin cekung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.